Faman iturra, faman maka siapa yang iturra terpaksa. Terpaksa itu membahayakan jiwa, membahayakan nyawa. Kalau tidak begitu maka mati. Ghairu baghin, tanpa ada keinginan. Baghin itu ingin, tidak ingin. Wala adin, dan tidak melampaui batas. Fala itsma alaihi, maka tiada dosa atasnya. Jadi yang terpaksa maka boleh memakannya apa? Dengan syarat dua. Satu, tidak ada keinginan. Nomor dua, tidak, misalnya terpaksa makan bangkai kalau tidak mati, yaitu apa? Misalnya sebesar bungkus rokok itu sudah cukup, ya sudah, nggak boleh diterus-teruskan, nggak boleh ada keinginan, nggak boleh melampaui batas. Misalnya apa? Bangkai atau babi atau apa tadi, darah ya, itu terpaksa, maka sebatas keterpaksaan saja. Kemudian di samping itu nggak boleh ada keinginan, ya, nggak boleh dimasak dulu, ya. Kalau leren masak berarti nggak terpaksa itu, ya. Nomor dua, berarti tidak boleh disimpan. Apa? Misalnya di hutan tidak ada makanan kecuali bangkai misalnya, kecuali bangkai. Sebenarnya yang tidak banyak itu nabati, itu kan banyak, daun-daun kan bisa. Andai, kata andai ya, kecuali bangkai, maka nggak boleh kemudian bangkai itu dibawa terus buat persiapan. Nah, misalnya dimakan secukupnya agar tidak mati, kemudian bangkai itu dibawa. Lah apa gunanya dibawa? Nanti jangan-jangan nanti terpaksa lagi. Oh, tidak boleh itu, ya. Haram, ya. Sama dengan orang perempuan, siap-siap aja pakai bawa kondom, barangkali nanti diperkosa, ya. Tidak boleh itu, ya. Barangkali nanti diperkosa, berarti dipersiapkan itu, ya. Nggak terpaksa itu, ya. Jadi terpaksa itu syaratnya ada dua. Ya, ditambah dengan keterpaksaan berarti 3, ditambah dengan ayat kemarin berarti 4. Yaitu apa? Tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Ghairu mutajanifil lil itsmi. Coba dihafalkan loh ya. Ghairu mutajanifil lil itsmi. Tanpa kesengajaan untuk berbuat dosa. Kemudian ada benar-benar terpaksa itu sudah terwujud. Kemudian tidak ada keinginan. Nomor 4 yaitu tidak melampaui batas. Kemudian dikiaskan dengan ini, keterpaksaan untuk makanan yang haram adalah untuk semuanya. Untuk semuanya. Untuk hukum semuanya. Misalnya goncengan laki-laki perempuan, kuliah abah terpaksa harus nunut, ya. Kalau benar-benar terpaksa, ya, satu, tidak ada kesengajaan untuk melampaui berbuat dosa. Artinya terpaksanya enggak disengaja. Nomor 2, tidak ada keinginan. Nunut sama-sama dari Surabayanya, ya. Misalnya goncengan bukan mahram,
bukan suami istri. Lah kenapa kamu goncengan? Terpaksa, Bah. Terpaksa apa? Ada bis kok terpaksa ya. Berarti nggak sah itu terpaksanya. Andai kan benar-benar terpaksa, terwujud terpaksa, maka tidak boleh ada keinginan. Tidak boleh alhamdulillah ya. Terpaksa alhamdulillah. Tidak boleh itu ya. Orang diperkosa, alhamdulillah diperkosa ya. Bukan diperkosa itu ya. Nggak boleh ada kesenangan. Makanya kalau terpaksa begitu, bayangkan yang dibonceng itu adalah membayangkan bahwa dibonceng oleh babi, ya kan? Babi yang kudisen, ya kan? Kalau kamu dekat-dekat maka ketularan kudisnya itu ya. Bekunyus ya. Babi tersebut habis kecemplung got ya. Habis muntah-muntah dan mencret-mencret. Ya itu bayangkan begitu. Yang bonceng juga begitu. Harus membayangkan ini gonceng babi yang kudisen, yang penyakitan ya. Pekunyus begitu. Ini kalau nempel itu langsung ketularan ini. Kemudian baru kecemplung got, kecemplung sapi tank ya. Yang sapi tanknya itu banyak orangnya, kecil-kecil ya, keluget gitu ya. Ya itu bayangkan seperti itu. Jangan bayangkan, waduh, baunya harum ya. Haram itu membayangkan begitu. Ini namanya famaniturra, siapa yang terpaksa, ghaira baghin, tidak ada kesenangan, wala adin, dan tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas misalnya karena pulang dari kuliah dan terpaksa harus, misalnya terpaksa harus goncengan, maka ya langsung pulang saja, jangan terus mampir-mampir dulu. Enggak terpaksa kalau mampir-mampir itu ya. Tapi Abah menyatakan tidak ada orang terpaksa. Hampir-hampir di hidup di dunia itu enggak ada yang terpaksa. Iya tak ya? Misalnya kamu pulang kemalaman, pulang kuliah kemalaman, tidak ada sudah tidak ada lah. Ya kamu bisa tidur di pondok, gitu aja kok repot ya. Tapi ini memang hukum harus ada pintu darurat ya. Kamu naik pesawat, kemudian pesawatnya itu bermasalah, ada pintu darurat. Kamu kira-kira mudah-mudahan nanti pesawatnya bermasalah dan ada keluar masuk lewat pintu darurat, apa begitu bayangan kamu? Enggak kan? Ya seperti itulah namanya darurat itu. Tidak diingini. Famaniturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi, maka tiada dosa atasnya. Jadi semuanya dikiaskan dengan ini sehingga hukum darurat itu menjadi boleh, syaratnya tidak ada kesenangan dan tidak melampaui batas. Hukum Islam ini, hukumnya Allah ini aja yang perlu fala itsma alaihi, maka tiada dosa atasnya. Kenapa? Karena innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha